Garis Polisi Iwayan Purwo, Kasih Jaman Obstrek Subdit Kamsel di Lantas Polda Jatim, dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas yang ke-65 tahun 2020, Ditlantas Polda Jatim akan melaksanakan lomba Kamsel Talk. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah mau itu acara gitu. Gas. Oh, iya. Gas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita baca kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pagi hari ini dalam rangka talkshow tertib berlalu lintas di masa pandemik COVID-19. Nah, pagi hari ini kita kedatangan saudara-saudara kita, khususnya Bang Adi dari komunitas apa Bang Adi? Full Rider Bangkalan, ya, Full Rider Bangkalan, dan tidak asing lagi saudara saya dari Bangmo ya, klub motor NMAX Bangmo, ya. Ini setiap tahun beliaunya ini selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam rangka tertib berlalu lintas. Baik. Bang Adi dan Bang Wuhat, saya panggil Bang aja biar enak ya. Gitu ya. Iya, biar agak-agak santai. Siap. Nah, ini saya minta tanggapan dulu aja lah dari Bang Wuhat tentang, saya minta masukan-masukan khususnya kepada Satlantas Polres Bangkalan di masa pandemik ini, bagaimana sih lalu lintas ini bisa eksis di jalan, dalam artian menertibkan masyarakat yang di jalan. Dan saya juga nanti minta komentar dari Bang Tomo atau Bang Fuad, upaya-upaya apa dari Bang Fuad di komunitasnya ini dalam rangka pandemik untuk mensosialisasikan masalah COVID-19 ini. Kan ini lagi tren-trennya gitu. Monggo, silakan Bang Fuad dari komunitas NMAX. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad dari komunitas Bangkalan Nasional. Dalam rangka pencegahan COVID-19, saya sangat mendukung semua program pemerintah. Di dalam awal pandemi memang kami komunitas libur untuk melaksanakan kopdar. Jadi selama pandemik ini tidak ada kopdar ya? Sebelumnya libur, saya liburkan 3 bulan, lalu karena sudah mulai jenuh, jadi kami juga sudah melaksanakan bagi-bagi masker dulu sama juga. Jadi dalam rangka bagi masker itu juga ketemu di kopdar juga ya? Jadi silaturahmi juga, kebetulan kami juga ngajak komunitas NMAX yang ada Bangkalan ya. Bekerja sama. Jadi Kira-kira berapa jumlah komunitas NMAX yang Bangmo ketua ini? Rekan-rekan Bang? kalau di Bangmo sendiri ada 47 orang sekarang. 47 orang ya? Jadi sekitar 47 orang. Saya mulai kopdar dari bulan Agustus kemarin. Jadi saya Agustus sudah buka kopdar kembali. Namun saya menyediakan cuci tangan di depan. Jadi di tempat kopdar. Di tempat kopdar itu tetap ya sesuai SOP COVID-19 ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, tetap cuci tangan, tinggal ya. Jadi kalau di luar suasana tidak memungkinkan, di dalam nata kursi gitu ya. untuk kopdar.
Ya. Di depan sudah saya sediakan air cuci. Ya. Sama kalau teman-teman ada yang nggak bermasker, saya suruh pulang. Baik, bagus itu Bang. Ya. Itu juga demi keselamatan kita bersama masalahnya. Apapun bentuknya, kita ini kan nggak tahu siapa yang menularkan dan siapa yang tidak menularkan begitu. Tapi yang paling utama, yang paling safety dan paling utama adalah bagaimana kita tetap menjaga yaitu 3M, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu yang paling utama. Ya, itu dari Bang Mau. Baik, kalau dari Bang Adi, saya mau menanyakan ini. Saya minta tanggapan aja ini. Masalahnya. Ini kan dari Pak Kasat Lantas ini kan juga ada program dalam rangka antisipasi penyebaran COVID-19. Kita sudah upaya khususnya di pertigaan-pertigaan, perempatan-perempatan yang ada lampu TL-nya itu, kan kita sudah memberikan istilahnya itu start GP, jarak kendaraan satu dengan kendaraan lain. Nah, saya tanyakan bagaimana pendapat Bang Adi selaku ketua komunitas Bull Rider, dan samping pendapat juga upaya Bang Adi mensosialisasikan ke rekan-rekan komunitas. Monggo Bang Adi, silakan. Ya, saya Adi dari komunitas Bull Rider. Jadi memang terakhir kegiatan kami bagi-bagi masker juga. Ya. Dengan pada saat itu di awal pandemik juga bareng Bung Fuad, dan yang terakhir itu bareng Satlantas Polres Balikpapan. Jadi untuk sosialisasi Jatim bermasker, dan kami pun juga pada saat kita kopdaran, kita selalu istilahnya wanti-wanti dan mengingatkan teman-teman berkenaan dengan kebiasaan baru. Kebiasaan baru, betul. Jadi pada saat memang tidak jauh beda kan dengan yang disampaikan Om Fuad tadi. Jadi pada saat kopdar kita tetap harus bermasker, jaga jarak dan segala macam. Nah, pada saat kemarin, pada saat sosialisasi Jatim bermasker, memang sempat disampaikan juga dari bapak-bapak khususnya tadi di Kasat oleh teman-teman berkenaan dengan social distancing di jalan. Jadi memang pada saat itu kita sosialisasi juga, karena kemarin kita mengakomodir kurang lebih 30 komunitas motor untuk mensosialisasikan bagaimana kita menghadapi kebiasaan baru, baik itu berlalu lintas atau bersosialisasi di jalan raya seperti itu. Jadi intinya kalau dari komunitas Bull Rider, kita tetap istilahnya mendukung program pemerintah berkenaan dengan kebiasaan baru. Seperti itu. Terus gini Bang Adi, nah rekan-rekan komunitas itu termasuk bangun juga. Nah, kan ada kegiatan biasanya rolling tender yang kita laksanakan. Nah, di saat rolling tender itu, apakah teman-teman ini rekan-rekan Anda ya di perempatan-perempatan yang sudah kita siapkan physical distancing-nya, atau yang selalu kita sebut start GP, apa rekan-rekan juga tetap mematuhi itu kira-kira? Karena bagaimanapun juga kan kita istilahnya sebenarnya kalau kita ngomong klub tidak ada bedanya dengan pengguna jalan lainnya. Jadi tetap namanya itu juga rambu-rambu ya. Jadi kita harus mematuhi rambu yang ada seperti itu. Nah, bahkan pada saat kami berkendara dengan roda 4, saya tetap ada di belakang start GP itu tadi seperti itu. Jadi untuk menghargai pengguna jalan lainnya. Betul. Memang gini Mas Adi, Bang Mo ya. Terus terang kita ini Polri khususnya Satlantas kan tidak bisa selalu serta-merta mengingatkan orang-orang yang di lampu TL atau TL itu untuk physical distancing, menggunakan atau menempatkan di physical di start GP. Nah, ya, kami juga berharap ya sampean-sampean inilah gitu loh sebagai duta-duta kita, apalagi rekan-rekan dari komunitas ini kan kita tetap selalu sering bersinergi dalam hal memberikan penyuluhan kepada rekan-rekan komunitas. Kami juga berharap
kita berjalan terus. Jadi selalu diingatkan kepada teman-teman klub ya, untuk tetap selalu jaga jarak atau tetap mentaati physical distancing bila di lampu TR. Jadi mungkin ini sedikit dan Iya, silakan. ini saya boleh mengutarakan pendapat saya. Silakan. Jadi selama ini memang kita menganggap Satlantas Polres Bangkalan ini sebagai pembina. Jadi apapun istilahnya anjuran yang diberikan oleh Satlantas Polres Bangkalan melalui informasi-informasi yang kita dapat dari mungkin kiasa atau mungkin dari istilahnya poster-poster yang ada di jalan, terus sosialisasi yang ada di jalan. Jadi kita tetap lakukan. Kita sampaikan ke beberapa member atau beberapa teman klub yang ada di Bangkalan itu agar karena bagaimanapun juga gini dan ini pembina, sedangkan kita masih istilahnya pengguna jalan. Memang kita ngomongnya klub, tapi kalau saya bilang sih ini tetap haknya sama saja dengan pengguna jalan. Iya, sama. Cuman bedanya kita organisasi dan mungkin yang lainnya tidak seperti itu. Tapi pada intinya kita tetap pengguna jalan raya dengan hak yang sama kan seperti itu. Ya itulah ya kami selalu menyampaikan jenengan ini adalah mitra saya gitu loh. Mitra saya untuk mensosialisasikan di samping tertib berlalu lintas, kita harus menjadi contoh tertib berlalu lintas apabila menggunakan kendaraan. Sebelum kendaraan harus cek kendaraannya, pakai helm, bahkan kalau bisa pakai jaket, sepatu untuk keselamatan diri kita apabila melewati kendara gitu. Makanya itu kami berharap kerjasama ini tetap berlanjut gitu kan, dan tetap selalu menjadi tren model. Saya anggap rekan-rekan dari komunitas ini adalah tren model bagaimana menjadi contoh tertib berlalu lintas di Bangkalan. Gitu Gimana Pak? Kalau yang sebelumnya gini kan, jadi kalau di kita kalau ada member atau temen klub yang tidak pakai helm, ini pasti akan dikenakan denda. Dan mungkin nanti kalau semisal istilahnya dengan peraturan pemerintah yang hitungannya adalah untuk mematuhi protokol COVID-19, jadi mungkin akan kita tambahi masker dan seperti itu. Betul. Bagaimanapun itu tadi kita ini kan sebagai istilahnya kepanjangan tangan dari pihak Satlantas untuk menyampaikan informasi ini. Di samping kepanjangan tangan juga mitra kita kan. Kami berharap bisa di samping bisa mensosialisasikan ke klub masing-masing juga menjadi tren model apabila di jalan bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Inilah komunitas bagaimana sih mengendarai kendaraan yang baik dan benar. Di samping itu juga bagaimana komunitas ini bisa mempelopori kehidupan baru tentang COVID-19, harus menggunakan masker, harus jaga jarak, harus mencuci tangan apabila ada kebiasaan itu kita lakukan akan juga contoh jadi tren model oleh masyarakat Bangkalan, khususnya rekan-rekan komunitas kan gitu nih. Biasanya juga Gimana Bang? Silakan. Jadi kalau di rekan-rekan komunitas juga biasanya kita tegas juga selama ini. Ada 1-2 orang memang yang sering ngeyel. Biasa. Namanya manusia. Kita beda kepala, beda pemikiran. Begitu. Satu kali 2 kali tidak menaati peraturan kita biarkan. Tapi kalau sudah kebiasaan mereka sudah seperti itu, kita nggak segan-segan juga mengeluarkan dia dari karena bagaimanapun komunitas kami adalah menjaga nama baik juga. Gitu. Betul. Karena komunitas ini kan selalu bermitra dengan polisi. Tetapi harus tetap menjaga menjaga peraturan, mentaati peraturan. Sekarang gini Bang Mo, dalam undang-undang sekarang kan kita lagi mensosialisasikan masalah masker 3M. 3M itu kita harus menggunakan masker, kita harus mencuci tangan, menjaga jarak. Jadi
kami berharap pada rekan-rekan, kapan suatu saat nanti kita akan melaksanakan kopdar, walaupun situasi pandemik, tapi kita harus bisa mentaati aturan ini, karena ini sudah, apalagi kita sudah ada undang-undangnya dengan Pilpres ya, dengan Impres nomor 6 tahun 2020 dan peraturan Bupati nomor 63 tahun 2020. Bahkan kita juga sekarang ini lagi juga melaksanakan kegiatan operasi justisi. Ya, ini sekalian juga nanti bisa disosialisasikan kepada rekan-rekan komunitas, mungkin juga komunitas lain. Jadi apabila tidak menggunakan masker, khususnya di Bangkalan ini, kita apabila tertangkap dalam saat operasi justisi, ini bisa kita lakukan denda dengan bayar denda itu kurang lebih kalau putusan hakim kemarin antara 50.000 dan sanksi sosial. Sanksi sosial itu bisa berupa nyapu di tempat-tempat umum atau tempat-tempat ibadah. Kemarin disosialisasikan begitu. Jadi kami mohon pada rekan-rekan, khususnya ketua-ketua komunitas ini, sebagai kepanjangan tangan saya, sampaikan itu kepada rekan-rekan yang lain. Gitu. Nah, apa sudah kira-kira rekan-rekan sudah tahu belum tentang kegiatan operasi justisi dalam rangka pandemi ini, Mas? Jadi memang sebenarnya memang tidak ada surat langsung yang datang ke tiap-tiap komunitas dan mungkin ke komunitas kami, dan jadi cuman istilahnya kabar burung, dan kita juga sering menyaksikan mulai dari hampir semingguan operasi justisi ini sudah dilakukan oleh Satlantas dan mungkin itu Satgas Covid, Satgas Covid Kabupaten Bangkalan. Nah, cuman yang perlu ini, dan juga karena kita ini istilahnya pengguna jalan raya, ini juga mungkin dari pihak Satlantasnya berkenaan dengan helm, karena kemarin itu ada beberapa hal yang mungkin saya lihat juga. Kamu sambil diminum kopinya, ayo ambil kopi sambil biar santai, lanjut Pak. Jadi kemarin yang saya lihat, dan jadi ada dia pakai masker, nggak pakai helm, lewat. Nah ini yang juga mungkin jadi saran mungkin buat bapak-bapak dari Satlantas, bagaimanapun juga ini menggunakan jalan harus safety gitu. Betul. Baik, kalau itu saya tanggapin. Ya, makasih. Memang dalam operasi justisi kita Satlantas juga dilibatkan gitu. Jadi masyarakat yang tidak menggunakan helm itu pasti kita tindak. Kemarin sudah kita lakukan. Jadi kalau sudah tidak menggunakan helm, tidak menggunakan masker, ya kita tindak dua-duanya. Kemarin bukan ditindak dua-duanya sih. Kemarin masih ada kebijaksanaan, jadi kita dalam rangka mengatasi COVID-19 ini untuk lebih jauh. Kalau sudah disidang masalah pelanggaran tidak menggunakan masker, yang helm ini memang agak kurang disampaikan, tapi kita lakukan himbauan, jangan sampai nanti keluar tidak menggunakan helm lagi. Tapi apabila sudah pakai masker, sudah pakai masker tapi nggak pakai helm, langsung kita lakukan pendidikan hukum. Lebih baik sudah, karena bagaimanapun juga helm ini kan sudah kebiasaan bagus nih. Memang helm ini harus ketentuan, wajib. Aturan hukum ini wajib harus menggunakan helm. Iya, betul kan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, menggunakan masker tapi nggak pakai helm, langsung kita lakukan penindakan di tempat itu. Mungkin itu ya, saya kira nggak perlu panjang-panjang lebar. Jadi intinya bisa kami serap dari rekan-rekan, dan saya ucapkan terima kasih masukan-masukan dari rekan-rekan komunitas dalam rangka tertib lalu lintas di jalan raya di masa pandemik COVID-19. Ya, mari kita sama-sama saling menjaga diri kita, keluarga kita yang paling utama. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan selamat, tetap berkomitmen, tetap sukses untuk rekan-rekan saya dari komunitas Pol Rider Mas Adi dan komunitas Emek Bangmo ya Mas Fuad. Terima kasih kehadirannya.
semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain. Saya kira itu, dan mari kita akhiri acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.